Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar. Saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan aspek hukumnya. Pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pengusaha adalah setiap perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Unsur-unsur yang terdapat dalam perusahaan yaitu badan usaha, kegiatan dalam ekonomi, berkelanjutan atau kontinuitas, terang-terangan, mencari keuntungan atau laba, lalu mengadakan pembukuan. Perdagangan yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang atau menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara mendagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan atau rumusan monograf. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan. Jadi pengertian perusahaan lebih luas daripada perdagangan. B. Keberatan dalam asas hukum dagang bagi pedagang. Barang berarti barang bergerak. Perbuatan menjual terjadi pertentangan pada pasal 3 dan 4 Kitab Undang-Undang RI Hukum Dagang. Perselisihan atas berlakunya hukum dagang bagi pedagang. Perbuatan perniagaan bagi pemerintah. Objek perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak. C. Sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan adalah KUHD atau WVK yang disebut dengan Perdata Khusus dan KUH Perdata atau BW yang disebut Hukum Perdata Umum. Adagium hukum menyebutkan bahwa lex specialis deogorat lex generalis yang artinya bahwa aturan khusus mengalahkan aturan yang umum. Demikian pula dengan kedudukan antara KUHD dan KUH Perdata. Sebagaimana diketahui bahwa buku kedua bab 21 KUH Perdata mengatur tentang hipotek, sedangkan buku ketiga tentang perikatan. Bab 3. Bentuk badan hukum. Handelsnak adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda, termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misalnya, gedung-gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagang piutang, nama perusahaan, merek paten, goodwill utang, relasi, langganan, rahasia, perusahaan, dan lain-lain. Handelsnak atau urusan perusahaan mencakup benda tetap atau tak bergerak yang bertubuh, tanah, kapal terdaftar, gedung di atas tanah milik. Yang tak bertubuh, hipotek, benda tidak tetap atau bergerak yang bertubuh, mebel, mesin, mobil, alat-alat telekomunikasi, buku, barang perdagangan. Yang tidak bertubuh, piutang, gadai, nama perusahaan, merek, paten, goodwill, nama perusahaan. Yang bukan benda,
utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi, dan lain-lain. Terhadap benda tetap dan benda tidak tetap, aspek hukumnya adalah terletak pada cara pemindahan haknya. Pembedaan benda ke dalam benda bergerak dan tidak bergerak, serta berwujud atau tidak berwujud, ini dapat dibuat dengan tujuan untuk membedakannya, yaitu 1. Perolehannya atau melalui besit, cara penyerahannya, cara pembebanannya, mengenai daluarsanya. Bentuk-bentuk badan hukum. 1. Koperasi. Artinya sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu ialah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Macam-macam koperasi ada 2, yaitu koperasi primer didirikan oleh dan beranggotakan seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. 2. Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Organisasi yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud memperoleh pengesahan dari materi. Pengesahan dimaksud ditunjuk oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri. Pengesahan dimaksud diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Anggaran dasar yayasan dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. Perubahannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina. Laporan pengurus yayasan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup. Perusahaan terbatas atau PT. Ketentuan umum. 1. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang didirikan. 2. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi dan komisaris RUPS. 3. Organ rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi dan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI di bidang pasar modal. Wajib daftar PT dalam perusahaan. Akta pendiri beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Akta perubahan AD beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atau akta perubahan AD beserta laporan kepada Menteri Kehakiman. Modal dasar perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Besar modal
dasar PT. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 20 juta. Modal yang ditempatkan atau disanggupi sekurang-kurangnya 25% dari modal pasar. Modal yang disetor paling sedikit 50% dari modal yang ditempatkan. Saham dalam bahasa Indonesia disebut andil. Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Penyetor atas saham dapat dalam bentuk lain. Dengan penilaian harta ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan. Penyetoran saham dapat dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.